Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Tani bersama saya, Vika Novianti. Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI berkomitmen untuk memperbaiki berbagai persoalan yang dihadapi para petani di Kabupaten Pandeglang. Di antaranya masalah benih, pupuk bersubsidi, serta produksi pasca panen. Lantas seperti apa solusi bagi para petani dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut sehingga produktivitas dan kesejahteraan para petani di Pandeglang semakin meningkat? Sampaikan masalahnya apa, kita cari jalan terbaik. Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan pupuk bersubsidi. Dalam kunjungan kerja panja pupuk bersubsidi dan kartu tani di Kabupaten Pandeglang, Banten 23 September 2021 lalu, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan persoalan pupuk merupakan masalah yang cukup pelik. Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian Pertanian terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sudin pun berharap dalam kunjungannya tersebut persoalan yang dihadapi petani dapat diselesaikan sehingga kesejahteraan petani meningkat. Saya sengaja datang ke sini untuk melihat langsung, mendengar langsung, dan akan menjadi masukan. Ya kan? Kemudian penyuluhnya kurang, harusnya peraturannya satu desa satu penyuluh. Tapi sampai saat ini belum tercapai. Ya meningkatkan taraf hidup dengan cara apa? Memberikan benih yang baik, subsidi pupuk yang bagus, dan yang paling penting pasca panennya ini bagaimana. Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan Dedi Nur Syamsi mengatakan, penyusunan kebutuhan pupuk subsidi selama ini dilakukan mulai tingkat paling bawah melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Di antaranya di tingkat Poktan, Kaboktan, selanjutnya diteruskan melalui Dinas Kabupaten Kota, serta ke tingkat provinsi hingga Kementerian Pertanian. Ya, jadi Komisi 4 saat ini sedang menggali berbagai informasi ya terkait dengan pupuk subsidi. Nah, salah satu lokusnya yang digali adalah di Kabupaten Pandeglang. Nah, bagaimana petani mendapatkan pupuk subsidi, bagaimana petani bisa mendistribusikan pupuk subsidinya sampai di sawah. Ini kan ada mekanismenya ya. Dan ini semua terkait dengan tentu saja dimulai dari ERDKK yang disusun oleh para petani penyuluh ya, oleh Kementan. Kemudian nanti distribusi, produksi dan distribusikan oleh Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, itu semuanya harus berjalan dengan baik. Mulai dari hulu dalam hal ini produksi sampai dengan pupuk itu betul-betul dimanfaatkan di sawah. Nah, kalau kami mungkin ada di perencanaan ya, penyusunan RDKK plus nanti implementasi penggunaan pupuk di sawah. Nah, itu mungkin dari pertanian fokusnya di situ. Di RDKK bagaimana kita membuat perencanaan kebutuhan pupuk subsidi untuk para petani, Poktan, nggak Poktan, dan seterusnya. Bupati Pandeglang Irma Narulita mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, Pandeglang merupakan salah satu kontributor lumbung pangan terbesar, baik skala Banten maupun nasional. Oleh karena itu, ia pun mengatakan bantuan kredit usaha rakyat yang diberikan Menteri Pertanian dapat dimaksimalkan kegunaannya agar para petani Pandeglang dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. Pandeglang ini identik kontributor terbesar lumbung pangannya untuk Banten dan juga untuk nasional. Jadi banyak dibantu oleh Kementerian Pertanian, saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi. Tinggal saya memotivasi program-program yang sudah turun. Karena pandemi kemarin tidak menyurutkan semangat para petani, tetap berproduksi. Mereka pahlawan pangan yang harus kita endorse. Saya ucapkan kepada Bapak Menteri terima kasih atas dukungannya, para dirjennya sangat baik koordinasinya, komunikasinya sampai kami ditolong. Kami selaku petani milenial di Kabupaten Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas support terkait pengembangan pertanian, khususnya pertanian pada generasi muda. Saya selaku pimpinan Komisi 4 mengucapkan Hari Tani Nasional. Petani itu bagaikan malaikat loh. Terbayang nggak kalau petani di Indonesia semua mogok? Kita mau makan apa? Selamat Hari Tani Nasional, dan hari ini saya sangat bangga
saya juga anak petani dan saya juga petani untuk bisa memberikan kontribusi yang besar untuk negeri ini di tengah pandemi. Saya akan bersama dengan petani karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan kedaulatan pangan yang identik dengan pertahanan keamanan. Insya Allah petani akan menjadi garda terdepan, menghasilkan, mengkolek devisa yang paling besar, tetapi kita harus perhatikan agar ada petani-petani lahir, petani milenial dan petani yang dirkorporasi. Semangat ya, dari hulu ke hilirnya kita kawal. Selamat Hari Tani, sukses selalu. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.